Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jihan Salsabila dengan NIM 2261000019. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama Medan. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum dalam KUHP. Definisi dari upaya hukum menurut pasal 1 angka 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengapa ada upaya hukum? Putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim atau suatu perkara tidak menutup kemungkinan masih memberi rasa tidak cukup memuaskan bagi para pihak yang berperkara. Hakim sebagai pemberi keputusan sejatinya hanyalah manusia biasa yang bisa saja membuat kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjatuhkan sebuah putusan. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan, setiap putusan hakim berkemungkinan untuk diperiksa ulang melalui upaya hukum. KUHP membagi upaya hukum menjadi dua, yaitu pertama upaya hukum biasa diatur dalam bab 17 KUHP. Upaya hukum biasa terdiri atas, pertama itu ada upaya hukum banding, yang kedua itu ada upaya hukum kasasi. Yang kedua itu ada upaya hukum luar biasa, diatur di dalam bab 18 KUHP. Upaya hukum luar biasa ini terdiri atas, pertama itu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum. Yang kedua, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang pertama itu ada upaya hukum biasa, yaitu upaya hukum banding. Pengertian yuridis terhadap banding ternyata tidak ditemukan di dalam perundang-undangan, termasuk di dalam KUHP itu sendiri tidak memberikan penjelasannya. Andi Amzah menyatakan bahwa banding adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Upaya hukum banding diatur dalam KUHP bab 17 bagian ke-1 mulai dari pasal 233 sampai dengan pasal 243. Pada pasal 233 ayat 1 KUHP, ditelaah dan dihubungkan dengan pasal 67 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu ataupun penuntut umum. Artinya, banding adalah hak terdakwa ataupun penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan tujuan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut pasal 233 ayat 2 KUHP, banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir saat putusan dibacakan. Berdasarkan pasal 67 KUHP, bahwa putusan yang tidak dapat dimintain banding adalah putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan cepat. Lanjut yang kedua ada upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi diatur di dalam bab 17 bagian kedua mulai dari pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHP. Pasal 244 KUHP, junto putusan MK nomor 114/PUU 10/2012 mengatur terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain dan bukan merupakan peradilan tingkat ketiga. Hal ini disebabkan perkara dalam tingkat kasasi tidak memeriksa kembali perkara seperti dilakukan judex facti, tetapi diperiksa mengenai pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Dan yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Tercantum pada pasal 253 KUHP ayat 1. Oleh karena itu, dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya. Dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut, Mahkamah Agung menerima, memeriksa,
dan memutus perkara yang diajukan, dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur. Permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana dapat diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum dan jaksa atau penuntut umum menurut pasal 244 KUHP menentukan bahwa terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Pemikiran mengapa putusan bebas dapat dimintakan kasasi berdasarkan jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 346 K/KR 1980 tanggal 26 Januari 1984 petunjuk Mahkamah Agung RI dan angka 19 lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M14 PW 0703 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang disebabkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Pada pasal 245 ayat 1 KUHP, permintaan kasasi harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Mahkamah Agung memeriksa kasasi karena pertama itu tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, yang kedua salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yang ketiga lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Putusan yang dapat diajukan kasasi yaitu pertama, putusan perkara pidana yang diberi pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua itu putusan bebas. Putusan Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi antara lain pertama itu bisa menyatakan kasasi tidak dapat diterima atau menolak permohonan kasasi ataupun mengabulkan permohonan kasasi. Selanjutnya kita masuk ke upaya hukum luar biasa yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum. Andi Hamzah menyatakan sebagai upaya hukum luar biasa, kasasi demi kepentingan hukum ialah untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Pasal 259 ayat 1 KUHP menjelaskan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum berlaku terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, yang dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung. Menurut ketentuan KUHP, kasasi demi kepentingan hukum meliputi pertama, permohonan diajukan oleh Jaksa Agung secara tertulis. Yang kedua, permohonan tersebut disampaikan oleh Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Yang ketiga, permohonan tersebut disertai pula risalah yang memuat tentang alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum. Yang keempat, bahwa salinan risalah itu selanjutnya diserahkan ke Panitera Pengadilan Negeri kepada pihak yang berkepentingan. Dan yang kelima, kemudian Ketua Pengadilan Negeri meneruskan dengan segera permintaan kasasi tersebut ke Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan apabila putusan Pengadilan Negeri terdapat pertama, suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, pengadilan melampaui wewenangnya. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah. Dengan demikian, terjawablah keraguan atau hal yang dipermasalahkan itu. Selanjutnya, upaya hukum luar biasa yang kedua, yaitu ada peninjauan kembali atau herzining. Upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 KUHP. Ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar pertama, apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berubah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ataupun tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Yang kedua, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
Akan tetapi, hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Yang ketiga, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim ataupun suatu kekeliruan yang nyata. Hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa berlaku ketentuan sebagai berikut ini. Yang pertama, apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya. Yang kedua, apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang diminta peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa pertama itu ada putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Patut kita ingat, pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula ataupun sebelumnya. Baik, cukup sekian materi saya mengenai upaya hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila ada kesalahan dari materi saya ataupun kesalahan dari cara berbicara saya mohon maaf. Dan apabila ingin memberi saran atau kritik, bisa disampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.